ingin membahas salah satu periode yang ada di pergerakan nasional, yaitu kami akan membahas tentang periode nasionalisme politik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Cahya Nur Rahman sebagai moderator. Saya Ferry Gunawan sebagai pengamat materi. Saya Rizal Abdul Malik sebagai pengamat materi. Saya Muhammad Ibnu sebagai pengamat materi. Saya Didi Sutio sebagai pengamat materi. Saya Sarah Netia sebagai pengamat materi. Saya Dara Samuel Nabi sebagai pengamat materi. Saya Mutia Salma sebagai pengamat materi. Oke, sebelum kita membahas topik utamanya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu periode nasionalisme politik. Jadi, periode ini merupakan tahap kedua dari pergerakan nasional, yaitu dimulai dari tahun 1908 yang dibersamai dengan berdirinya Budi Utomo. Nah, pergerakan nasional ini itu muncul karena adanya organisasi-organisasi pergerakan yang bersikap radikal dan menentang kerjasama dari kolonial Belanda. Nah, lalu di periode ini terdapat 3 organisasi, yaitu ada yang pertama ada organisasi Indische Partij, lalu yang kedua ada gerakan pemuda yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada Jawa Java dan Jawa Sumatera Barat. Lalu yang ketiga ada gerakan perempuan, yaitu Kartini Fonds. Nah, untuk lebih jelas dan lebih detail lagi akan dibahas oleh teman-teman kami. Kami persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan organisasi Indische Partij. Indische Partij adalah partai politik pertama yang berperan dalam perjuangan nasionalisme Indonesia melawan penjajahan Belanda. Pembentukannya didasari oleh kondisi diskriminasi di Indonesia saat itu, di mana terdapat perbedaan status antara orang Belanda, orang campuran, dan juga pribumi. Partai ini didirikan untuk melawan ketidakadilan tersebut. Indische Partij berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung dan menjadi organisasi pergerakan nasional yang bersifat politik murni dengan semangat nasionalisme modern. Organisasi Indische Partij didirikan oleh 3 tokoh utama penting, yaitu Louis Beker, Cipto Mangunkusumo, dan juga Ki Hajar Dewantara. Tujuan utamanya berdirinya Indische Partij itu untuk membangkitkan patriotisme semua leader terhadap tanah air, memajukan tanah air India dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Selanjutnya akan dijelaskan percaya. Oke. Sifat gerakan Indische Partij merupakan organisasi politik pertama di Hindia Belanda yang bersifat inklusif dan berperan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Indische Partij bersifat inklusif, artinya semua golongan bisa menjadi bagian dari organisasi ini. Dan di sini ada anggota-anggotanya dan 3 tokoh ini itu ketuanya, yaitu Ganti, Nope, dan juga Bermeister. Nah, terus selanjutnya di sini ada Jakarta. Jakarta ini merupakan satu organisasi yang ada di Pulau Jawa yang didirikan pada 7 Maret 1919. Nah, organisasi ini didirikan oleh Dr. Saktiman Wirjo Sanjojo yang di Gedung Soria organisasi ini didirikan karena para pemuda di Jawa Barat merasa bahwa organisasi Budi Utomo ini dianggap sebagai organisasi elit. Nah, tujuannya di sini ini untuk meningkatkan kesadaran nasional di kalangan pelajar Jawa dan memperjuangkan perbaikan dalam bidang pendidikan. Nah, sebelumnya Lozapa ini memiliki nama Trikoro Darmo yang memiliki 3 tujuan yang mulia. Nah, 3 tujuan mulia ini ada bakti, sakti, dan budi. Nah, pada kongres pertama yaitu pada tahun 12 Juni 1914, Dr. Saktiman Wirjo Sanjojo ini merubah namanya menjadi Lozapa
Nah, tujuannya di sini untuk mencerminkan semangat yang lebih inklusif, tidak hanya terbatas pada pelajaran Jawa dan juga tapi juga bisa mengajak semua pelajar yang di Nusantara. Jadi di sini Jawa Dapat sifat pergerakan di sini awalnya lebih bersifat lokal, namun pada saat kongres pertama ini dia berubah menjadi sifatnya lebih ke nasional. Jadi inklusif, jadi bisa masuk semua pelajar golongan dari semua bagian di Nusantara. Nah, di sini bentuk perjuangan yang Jawa Dapat ini lebih pada bidang diplomatik, kesenian, dan pengetahuan. Kegiatan yang sering dilakukan oleh organisasi ini adalah seperti dalam membahas budaya sosial, budaya, dan juga pembahasan hutang yang ada di Nusantara. Dan juga tercatat organisasi ini telah melakukan 5 kali kongres pada selama beberapa ada. Kongres pertama pada tahun 12 Juni 1919 di sini. Ini memang membahas ada nama yang awal menjadi awal di Purwodarmo menjadi Yogyakarta. Lalu ada kongres kedua pada tahun 1919 di Yogyakarta. Di sini membahas tentang milisi bahasa Indonesia. Terus ada mengubah bahasa Jawa menjadi lebih demokratis. Lalu tentang membahas perguruan tinggi. Lalu yang ketiga di sini ada kongres ketiga dan juga kongres keempat. Di sini sama-sama digabungkan pada tahun 1920. Untuk kongres ketiga ini dilakukan di Solo, Jawa Tengah, dan juga kongres keempat ini dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Dalam kedua kongres ini lebih sama membahas tentang membangun rasa persatuan pada diri remaja. Nah, kongres kelima ini pada tahun 1922 Solo, Jateng. Di sini lebih menegaskan bahwa kelompok militer ini tidak akan pernah ikut dalam aksi politik. Namun pada akhirnya ini juga akhirnya terpengaruh oleh syariat Islam dan juga membuat beberapa anggota Jawa ini keluar dan juga membentuk organisasi baru bernama Jong Islamic Bond. Tapi ini saya tidak jelaskan tidak seru. Lalu yang kelima ada sifat gerakan. Nah, di sini ada tidak kooperatif terhadap Belanda. Nah, jadi lebih yang mau berkaitan dengan Belanda. Lalu kedua dan tiga karena awal Purwodarmo lebih ke hanya pada Jawa berubah jadi Yogyakarta. Jadi sifatnya berubah yang awal lokal menjadi sangat nasional. Lalu yang ketiga ada ingin meningkatkan sistem bidang pendidikan di Indonesia ataupun Nusantara. Yang ketiga ada mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, untuk tokoh sendiri sini ada Dr. Fatimah Widya Sardojo dan di Indonesia ini kan udah pendirinya. Lalu di sini ada anggota-anggotanya, ada Sunardi, Osnogoro, Soekarno dan Kato Hadi Kusumo, Cipto Mangunkusumo, dan Ageng Muiz. Selanjutnya yang dijelaskan oleh Dewi. Waktu depan saya kesalahan. Selanjutnya itu ada organisasi kedua yaitu Jawa Sumatera Pon. Jawa Sumatera Pon ini lahir pada tanggal 9 Desember 1917 di Batavia, itu lebih tepatnya di Jakarta. Lahir karena keinginan para pemuda Sumatera yang ingin menuntut ilmu di Pulau Jawa untuk memperoleh kesatuan. Keinginan tersebut lahir dari adanya Jom Salva yang membuat mereka merasa tergerak mendirikan organisasi Sumatera. Perkumpulan ini bertujuan untuk mempererat hubungan di antara murid-murid Sumatera, mendirikan pemuda Sumatera untuk menjadi pemimpin bangsa serta mempelajari mengembangkan budaya Sumatera. Tujuan gerakan Jom Sumatera Pon adalah memperkokoh persaudaraan, mempererat ikatan sesama murid Sumatera, serta mengembangkan budaya Sumatera. Ini ada tokoh-tokoh dan saya akan memberi beberapa tokoh yang sekaligus menjadi tokoh penting dalam organisasi Jawa Sumatera Pon. Di sini ada Adnan Sabogani. Adnan Sabogani ini merupakan tokoh yang aktif dalam memperkuat solidaritas pemuda, kemudian menyebarkan ide nasional. Dia sekaligus memainkan peran penting dalam diskusi integritas. Terus yang kedua ada Badar Jonan. Badar Jonan itu adalah salah satu tokoh penting juga yang memajukan pendidikan. Dia kemudian menjadi Menteri Pendidikan Indonesia
kita, kalian harus memperjuangkan kesadaran bangsa lewat pendidikan. Lalu di sini ada Muhammad Akhir. Muhammad Akhir juga merupakan salah satu tokoh sekaligus membuat gerakan berkontribusi dalam diskusi kebangsaan dan kebudayaan di dalam organisasi ini. Di sini juga ada kata sekaligus meningkatkan sekaligus membantu dalam berdirinya ini organisasi. Di sini juga ada Muhammad Jamin yang juga sama memperkuat kesatuan dan semangat para pemuda yang ada di Sumatera. Terus di sini ada Muhammad Nazim. Muhammad Nazim merupakan salah satu tokoh yang juga merupakan tokoh yang memperkuat rasa kesatuan dan semangat kebangsaan di kalangan anggota. Terus di sini juga ada Tengku Umar ini juga bukan tokoh ya, cuman salah satu tokoh yang menginspirasi para pendiri ini untuk menciptakan pendidikan Jong Sumatera Barat. Tengku Umar ini menjadi inspirasi itu karena apa sih? Karena ini beliau pernah berperang dalam kejadian Belanda. Jadi dia ini menjadi inspirasi para tokoh-tokoh pendiri dalam mendirikan Jong Sumatera Barat. Lalu kemudian ada Sultan Takmir Ali Syahriana. Tokoh ini merupakan tokoh sastrawan dan intelektual yang dikenal dalam bahasa dan sastra Indonesia. Dia juga merupakan perjuangan budaya dan pendidikan. Kemudian saya akan menjelaskan sifat dari gerakan organisasi Jong Sumatera Barat. Yang pertama, awalnya bersifat sangat lokal, lalu berubah menjadi nasional Indonesia. Yang kedua, mempererat hubungan dan persaudaraan di antara pemuda di Sumatera. Yang ketiga, menanamkan kesadaran sebagai pemimpin. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sirana Dia. Apabila dia Oke, yang keempat ini ada organisasi Kartini Force atau sekaligus pergerakan perempuan yang didirikan pada tahun 1912 dengan tokoh Raden Ajeng Kartini sebagai pemicu utamanya. Pergerakan ini berfokus pada perbaikan hidup perempuan seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pendidikan. Tujuan berdirinya organisasi ini yaitu menyediakan pendidikan bagi perempuan pribumi, melanjutkan perjuangan emansipasi perempuan, lalu mewujudkan cita-cita Kartini dalam meningkatkan akses pendidikan dan hak-hak perempuan. Dari organisasi ini juga terdapat sekolah, yaitu sekolah Kartini. Lalu materi akan dibahas oleh selanjutnya akan dibahas oleh selanjutnya ada tokoh dari Kartini Force. Yang pertama ada JH Abdul Ganem. JH Abdul Ganem yaitu seorang Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajaan Belanda yang merupakan sahabat pena dan pemberi beasiswa Kartini. Yang kedua ada Abdul Ganem. Abdul Ganem ini merupakan seorang perempuan yang membantu keterampilan kebebasan etis suaminya, dan dia juga merupakan sahabat pena Kartini. Lalu ada Raden Ajeng Kartini, yaitu seorang pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Yang keempat ada Raden Adipati Djoko yang merupakan suami dari Kartini. Yang kelima ada R.M. Panji Sosro Malono. Dia adalah kakak Raden Ajeng Kartini yang menjadi sarjana pertama di Indonesia. Selanjutnya di sini juga ada sifat-sifat dari Kartini. Yang pertama itu tidak berfokus ke politik, melainkan ke usaha sosial dan pendidikan. Yang
itu dia ketiga organisasi yang telah teman-teman kami bahas. Jadi dari ketiga organisasi tersebut itu memiliki peran penting dan tujuannya masing-masing. Tapi dari ketiga organisasi tersebut itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mencapai kemerdekaan dari penjajahan. Oke, sebelum kami tutup, adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan Karma. Nama saya Rahmaulia dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa perkumpulan pemuda Jawa menganggap bahwa buku sebagai organisasi yang elit? Kenapa menganggap kalau organisasi itu ya elit? Oke, terima kasih Rama. Kita keep dulu ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ya, oke, Adrian. Oke, Adrian. Ya, Dari ketiga organisasi itu kan awalnya tujuannya itu pendidikan ya. Ya. Terus kenapa tiba-tiba mereka semua itu berhaluan jadi politik? Penyebabnya itu apa? Oke, terima kasih Adrian. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau enggak, cukup dulu aja ya. Mohon sebentar ya. Gak lihat. sorry. Oke, jadi tadi untuk pertanyaan pertama dari Rahma akan dijawab oleh Ibnu. Nah, tadi kan pertanyaannya mengapa Jong Java menganggap Budi Utomo sebagai organisasi elit? Nah, setelah saya baca-baca lagi, ini menurut Indra ya, maksud saya. Nah, Jong Java menganggap Budi Utomo sebagai organisasi elit karena Budi Utomo pada awal dirinya fokus pada pendidikan dan sejarah sosial kalangan PI Jawa, terutama para bangsawan dan intelektual dari kalangan atas. Kemudian Budi Utomo sebagai sebagian besar dari kalangan LPI, yaitu kelas bangsawan yang berpendidikan tinggi, terutama khusus kelas pada historia. Fokus utama Budi Utomo pada pendidikan dan kebudayaan seringkali dianggap kurang mewakili kepentingan rakyat jelata kelas bawah. Di sisi lain, organisasi pemuda seperti Jawa lebih menginginkan gerakan nasionalisme yang lebih luas, melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa membatasi hanya pada kalangan elit atau PAI. Mereka melihat Budi Utomo sebagai para radikal dan orang inklusif dalam memperjuangkan kemerdekaan atau perubahan sosial lebih besar bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kelas pekerja dan rakyat jelata. Gimana Rahma? Woi. Iya, makasih itu atas jawabannya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Adrian, saya yang menjawab. Jadi benar, dari yang ketiga organisasi itu tuh memang dia di bidang pendidikan ya awalnya. Namun pada saat itu tuh masyarakat atau warga pribumi itu mulai menyadari bahwa meningkatnya kesadaran politik. Jadi para tokoh-tokoh nasionalisme itu mulai sadar bahwa kalau misalkan untuk mencapai kemerdekaan tuh nggak cukup kalau dari pendidikan doang gitu. Jadi untuk mencapai dan melawan penjajah hanya mengandalkan pendidikan tuh nggak cukup, ternyata nggak kuat. Jadi maka dari itu beralihlah ke politik untuk menjadi apa ya, suatu aksi untuk melawan penjajah. Karena kenapa beralih ke politik? Karena pada saat itu juga kesadaran politik itu lagi meningkatnya gitu. Dan juga sadar kalau misalkan cuma mengandalkan pendidikan tuh nggak cukup buat melawan penjajah. Jelas ya? Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salat.